Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum ghuslul kaffaini thumma al-madmadatu thumma wal istinshagu wal istintharu wat tathlisu wa mashu jami'i ar-ra'si thumma al-udunaini والسماخين وتخليل لحية الكتيفة وتخليل الأصابع وتسبيل الجرة والتحجيل والموالاة وترك الاستعانة والصب في الصب وترك التنشيف بخرقة. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali di dalam malam hari ini kita di dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasar Latif yang dikarang oleh Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal di dalam sunnah-sunnah berwudu yang masuk di dalam sunnah yang ketiga. Yang kemarin telah kita bahas, yang pertama adalah siwak, yang kedua adalah tasmiyah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga di dalam sunnah berwudu di sini ada 16 yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Di dalam kitab yang lain ada 66 yang mengatakan 1000 juga masuk di dalamnya sunnah-sunnah salat. Yang ketiga adalah ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Ummal matmadah, kemudian baru memasukkan air ke dalam mulut. Ghuslul kaffain tsummal matmadah. Ini urutannya harus teratur di Ibn Hajar. Kalau didahulukan matmadah kemudian ghuslul kaffain, yang dihitung enggak terhitung kata Ibn Hajar. Yang dihitung yang setelahnya ghuslul kaffain. Jadi matmadahnya hilang. Mesti urutannya ghuslul kaffain tsummal madmadah. Tapi kalau dibarengin antara membasuh tangan kemudian kumur-kumur atau memasukkan air ke dalam mulut, Ibn Ramli mengatakan dua-duanya terhitung mendapatkan sunnahnya. Tapi lebih hati-hati, kita dahulukan daripada membasuh kedua tangan kemudian baru al-madmadah. Membasuh kedua tangan dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah kita membasuh tangan. Allahumma nas'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma nas'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dan di situ kalau diawali dengan niat berwudu, niat sunnah berwudu, kita niatkan di situ. Sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala. Atau saya yang kemarin, nawaitu sunanal masnunah minal wudu lillahi ta'ala. Atau nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala. Masuk di dalamnya tasmiyah di situ, kemudian basuh kedua tangan. Kemudian baru kita baca doanya. Atau kalau mau ditambahin dengan isti'adzah juga boleh, dikatakan Allahumma a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi ketika baca ketika basuh kedua tangan kita baca bismillah, kemudian kita niatkan mengamalkan semua sunnah berwudu, kemudian kita juga baca doanya. Allahumma inni a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma inna nas'alukal yumna wal barakah. Allahumma inna nas'alukal yumna wal barakah wa na'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta keluhuran dan keberkahan darimu, dan aku minta perlindungan dari kesialan dan kehancuran ketika kita membasuh kedua tangan kita. Tsummal madmadah, kemudian baru memasukkan al-madmadah dan al-masmasah. Dua-duanya boleh dilakukan jadi sunnah, tapi yang lebih afdalnya madmadah. Madmadah idkhalul ma' ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut walaupun tidak kumur-kumur. Masukin aja air kemudian dibuang, masukin air kemudian dibuang. Itu juga dinamakan madmadah. Kalau masmasah hanya membasahi tablilul fam bil ma', membasahi bibir dengan air. Dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah dengan membasahi bibir dengan air saja. Tapi yang afdalnya adalah madmadah, yaitu idkhalul ma'
ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut. Dan sunnahnya al-mubalaghah li ghairi shaim, berlebih-lebihan kumur-kumurnya kecuali dia lagi sedang puasa. Tidak disunahkan berlebih-lebihan. Kalau tidak lagi berpuasa, sunnahnya berlebih-lebihan. Nah ini wal istinsyak, saya artikan dulu satu persatu. Wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung tanpa disedot dengan keras. Kalau disedot dengan keras namanya su'at. Yang sunnahnya hanya sampai khayshum. Ini apa namanya? Yang tulang lembek kalau kita bilang. Kalau sampai sini nama su'at, makruh. Sakit ya, karena sakit itu kalau narik sampai ke ujung pangkal hidung menyakitkan. Sunnahnya mubalaghahnya sampai khayshum aja. Boleh dengan memasukkan air dengan jari kelingking, sunnahnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Karena Nabi SAW, idza nama ahadukum bata syaitanu fi khayshumati. Artinya kalau kita tidur, setan tidur juga di dalam khayshum kita, di dalam lubang hidung kita. Makanya kita disunahkan bangun tidur untuk sunnah mencuci daripada lubang hidung kita, tempat tidurnya syaitan. Kalau nggak percaya, ente buktiin sendiri ntar. Karena banyak orang nggak percaya dengan sunnahnya Nabi. Termasuk nanti ketika membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sunnahnya nggak boleh memasukkan ke dalam air langsung. Makruh memasukkan apalagi ya setelah bangun tidur. Sunnahnya membersihkannya dengan gayung atau dengan air yang disiram. Jangan masukin ke dalam tempat bejananya atau kulemnya, apalagi kalau airnya sedikit dan yakin kita, kalau kita yakin ada najisnya, haram memasukkan tangan kita yang najis ke air yang sedikit karena menajiskan air tersebut. Kalau airnya banyak makruh kata ulama. Satu orang nggak percaya, mungkin katanya ngapain sih tangan kita? Kata Nabi SAW mengatakan, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ma hatta yaghsilahu fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Rasulullah SAW, kalau seorang bangun dari tidur jangan sekali-kali dia memasukkan kedua tangannya ke dalam air sampai dia mencucinya, karena dia nggak tahu di mana tidur kedua tangannya. Ini orang nggak mungkin apa yang terjadi dalam tidur. Kata Habib Salim Syatiri, akhirnya dia ketika bangun tidur, tahu-tahu tangannya sudah masuk ke dalam duburnya. Karena gillatil adabnya kepada Rasulullah SAW, kurang ajarnya kepada Rasulullah SAW, dia nggak meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia dapati tangannya nggak bisa keluar dari duburnya. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi jangan coba-coba kita meragui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal istinthar, dan mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya, sunnahnya dengan tangan kirinya. Dan ketiganya ini ada caranya yang diambil oleh ulama, tiga kaifiat yang afdolnya satu. Yang tiga memasukkannya tiga kali, matmabah 3 kali, kemudian istinsar 3 kali, kemudian istinsak 3 kali, dan kemudian istintarnya 3 kali. Itu satu kaifiat. Kemudian yang kedua, diambil satu air dengan 2 telapak tangannya, dia kumur-kumur 3 kali dengan satu ambilan air, dengan air yang ada di telapak tangannya. Kemudian juga dia istinsak dan istintar dengan raupan yang kedua, kalau kita bilang ambilan yang kedua. Yang kedua yang kita ambil, kita istinsak sekali, 2 kali, 3 kali. Yang afdolnya, yang paling afdol cara yang ketiga, diambil dengan tangan kanannya, dia ambil matmabah sedikit dari air yang ada, dia buang, kemudian diambil setengahnya itu dengan sisanya untuk hidungnya, kemudian dibuang dengan tangan kirinya. Diambil satu air dengan tangannya, kemudian diambil sedikit buat matmabahnya, kemudian sedikit lagi buat hidungnya, kemudian dibuang dengan tangan kirinya. Itu tariqatul jama', menggabung 2 cara yang tadi. Kalau yang tadi sendiri-sendiri, ambil 3 kali sendiri, buat mulut, buat hidung, kemudian buang. Buat mulut, buat hidung, kemudian buang. Buat mulut, buat hidung, kemudian buang.
Kalau ini enggak, satu tapi buat dua tempat. Sedikit diambil buat mulutnya, sedikit lagi buat hidungnya, kemudian dibuang dengan tangan kirinya. Itu ya cara yang paling afdol dan paling bersih, kata ulama. Diambil, dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh Sayyidul Habib Umar, begitu caranya. Diambil dengan satu tangan kanannya, kemudian diambil sedikit, kumur-kumur, buang, dan sisanya disedot ke dia sampai ke hidungnya, dibuang dengan tangan kirinya. Itu kalau yang biasa udah cepat. Kalau yang belum biasa mungkin baru praktek agak lama. Di tiga ini sunnah yang bisa dilakukan sekaligus, yaitu masukkan air ke dalam mulut, masukkan air ke dalam hidung, masukkan air, mengeluarkan air dari dalam hidung. Kata Imam Baijuri, faedahnya untuk mengetahui daripada sifat-sifat air. Dengan madmadah kita tahu rasa air. Dengan istinsyak kita tahu baunya air. Kalau warnanya bisa kita lihat. Itu faedah yang diambil dari madmadah dan istinsyak dan istinthar. Wat tathlis, yang keempat adalah melakukannya 3 kali. Kalau dengan air musabbal mauquf lisurub, air yang diwakafkan untuk minum di jalanan, kalau di Hadramut banyak, kalau di sini nggak ada. Atau wakaf masjid, nggak boleh melewati daripada 3 kali basuhan. Kalau yakin bersih, kalau najisnya maksudnya, kalau kebersihan aja enggak. Kalau yakin hilang najisnya, dengan 3 hilang najisnya. Kalau masih ada najisnya boleh disempurnakan, 4, kemudian sunnahnya di5kan. Kalau 6 disunahkan 7. Kalau yakin masih ada najisnya. Tapi 3 ini kalau tidak ada najis, sunnahnya 3 kali. Melebihi dari 3 kali kalau airnya wakaf, masjid atau air yang diwakafkan untuk minum haram. Kalau milik sendiri dikatakan oleh ulama sebagian makruh. Kalau milik sendiri, kalau milik orang lain tanpa izinnya haram, sama. Tanpa izin orang kita lebih dari 3 kali. Makanya hati-hati, makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir qatarafa. Kata Sahibuz Zubad Ibn Ruslan, makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa. Makruhnya menggunakan air kalau berlebihan. Lebihnya dari apa? Dari ukuran 3 kali. Walau minal bahril kabir qatarafa, walaupun dia ngambilnya dari gayungannya dari air laut. Enggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi 3 kali maksimalnya kalau itu milik sendiri. Kalau milik orang lain tanpa izinnya haram, dengan izinnya makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula. Tapi kalau ada najis, harus wajib hilangin najisnya. Nggak cukup dengan 3 kali, 4 kali, harus sampai hilang najisnya. Yang terpentingnya adalah an-naqa, membersihkan najisnya. Wa mashu jami'ir ra'si, menyapu seluruh kepala. Dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan jempolnya ini di sudghain, kemudian menariknya dari bawah, dari jidar kita, kening kita ke bawah. Kemudian kalau rambutnya tipis enak, 1 kali dihitung, ini 2 kali, ini 3 kali. Kalau rambutnya berbalik, tipis. Kalau rambutnya tebal, ini hitungannya baru sekali, 2 kali, 3 kali. Dengan air yang berbeda-beda. 3 kalinya. Itu kalau mau membasuh imamah boleh. Tapi dengan syarat, dia harus basuhan yang pertama terkena yang wajibnya dulu. Yang wajib harus dilakukan. Dia ambil airnya dulu sekali untuk membasuh yang bagian yang wajib. Karena yang pertama, basuhan pertama wajib. Basuhan kedua, ketiganya sunnah. Baru yang keduanya dia ratakan. Dia ambil bagian sedikit yang pertama, kemudian diratakan dengan di atas imamahnya, dengan syarat imamahnya tidak ada najis walaupun yang dimaafkan. Dan tidak boleh terpisah, harus bersambung. Jangan ngangkat dulu. Kalau udah terpisah dari imamahnya, salah satu tangannya ngangkat dari imamahnya udah nggak boleh. Mesti dia sapu kepalanya lagi. Jadi syaratnya
imamahnya tersebut harus dalam keadaan suci dan dia sudah menyentuh pertama kali bagian yang wajibnya. Dan sunnahnya sekali aja katanya, sekali di atas imamah. Nggak mesti diulang, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh sampai 3 kali. Itu bagian mashu jami'ur ra'si, menyapu seluruh kepalanya. Menyapu seluruh kepalanya itu sunnah. Kalau yang wajibnya 3 rambut kata Imam Syafi'i. Minimal 3 rambut yang ada di batasan kepalanya. Sunnahnya menyapu seluruh kepalanya. Tsummal udhunain wassimakhain. Di sini dikatakan kemudian kedua telinganya. Telinga ini ada 15 kali. 15 kali basuhan kalau kita bilang. Pencucian. Yang pertama dengan wajah. Dengan wajah dia kenai telinganya. Kemudian dengan kepala dia kenai telinganya. Kemudian dengan sendirinya dia basahin telinganya dengan jari telunjuk untuk bagian dalamnya, bagian luarnya dengan jempol. Bagian luar. Ini yang bagian zahir, ini yang zahir ini. Karena manusia lahir katanya dulunya begini. Makanya ini dinamakan zahir, ini batin. Ini yang luar, ini yang dalam. Kalau kita kan lihat ini yang luar. Ini yang dalam ini yang kelihatan. Tapi enggak, karena waktu lahir kita itu begini manusia telinganya, nutup. Kemudian pas keluar dari perut ibunya baru dia terbuka. Maka yang ini yang zahir, ini yang batin. Nah, yang batin ini dengan telunjuknya dibersihkan, lipatan-lipatannya. Kemudian yang belakangnya dengan jempolnya dia bersihkan 3 kali, udah 9. Kemudian ambil air sendiri dengan kelingkingnya, dimasukin ke simakain, ke lubang hidungnya. Lubang telinganya. Diambil 3 kali ke lubang telinganya. Kemudian yang terakhir dia menepukkan dengan kedua telapak tangannya telinganya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu 15 kali telinga kita mengisyaratkan banyak banget yang kita dengerin dari hal-hal yang kagak-kagak. Jadi benar-benar harus dibersihin ya benar-benar tuh telinga. Supaya nggak mempengaruhi apa yang ada di dalam batin kita, hati kita. Nggak ngerusak apa yang dengar ke dalam batin kita sampai-sampai 15 kali kita harus membersihkan telinga kita. Dan bacaannya apa bacaannya? Tadi lupa. Bacaannya ketika madmadah. Ketika madmadah bacaannya Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ketika kita masukin air ke mulut, kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ketika kita masukkan ke dalam hidung, Allahumma nas'aluka raihat ahlil jannah fil jannah. Ketika membuangnya istintar, Allahumma na'udzubika min rawaihi ahlin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung dari baunya penduduk neraka dan tempat kembali yang buruk. Ketika kita menyapu kepala kita, Allahumma ghashshini bi rahmatik wa anzil Allahumma ghashshini min rahmatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluk wa adhillani wa harrim masyari wa bashari 'alan nar. Ya Allah, ghashshini bi rahmatik, liputi aku dengan rahmatmu, wa adhillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk, dan naungi aku di bawah naungan arasy-Mu di mana tidak ada naungan selain naungan-Mu. Kemudian wa harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, dan haramkan rambut dan kulitku daripada api neraka. Itu ketika membasuh kepala kita. Walaupun dipermasalahkan oleh para ulama tentang hadisnya, tapi dibawa oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, begitu juga Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maragil Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah. Dan banyak ulama mengatakan sanadnya didapati beberapa turuk sehingga menjadi hasan. Walaupun sebagian ulama yang keras ada mengatakan ini hadis maudhu, tidak boleh dipakai. Tapi ditemukan oleh para ulama-ulama pakar hadis, derajatnya bisa naik dengan sanad-sanad yang banyak, sawahid yang banyak yang ditemukan oleh mereka. Hadis tersebut naik ke derajat hasan kata ulama.
Tsummal udhunain. Ketika kita membasuh telinga kita, disunahkan kita baca Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah. Ya Allah, perdengarkan aku seruan orang yang memanggil di dalam surga. Seruan yang memanggilku di dalam surga. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah waj'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Dan jadikan orang-orang yang mendengar yang baik-baik dan mengikutinya. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah waj'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Itu ketika kita membasuh kedua telinga kita. Kemudian wa taqlilul lihyah. Waduh, dikit lagi deh. Beb, sedikit aja deh. Paling enggak 3 menit. Wa taqlilul lihyah. Menyela-nyela kita punya rambut di bawah jenggot kita. Taqlilul lihyatil kathifah, kalau dia tebal. Yang kemarin sudah ya, definisi tebalnya sudah kita tahu. Menyelanya dari bawah. Menyelanya dari bawah dengan tangan kita. Sunnahnya yang kiri, tangan kiri. Sunnahnya, afdalnya. Pakai tangan kanan dapat, tapi afdalnya dengan tangan kiri. Kecuali orang yang ihram. Katanya orang ihram, khilaf ulama kita, Ibn Hajar dan Ramli. Imam Ramli tidak membolehkan takut jatuh dari melakukan hal yang diharamkan, yaitu tercabut rambutnya kita. Tapi Imam Ramli mengatakan boleh dengan pelan-pelan, asal yakin tidak ada yang jatuh. Wa takhlilul asabi', kemudian menyela jari-jari kita. Afdalnya dibalik, tangan kiri ke tangan kanan dengan jari-jarinya, kemudian tangan kanan ke tangan kirinya, jempolnya. Jadi takhlilnya dengan bukan tasbih, tapi dari atas. Dari atas, dari tangan kiri ke tangan kanan, dari tangan kanan ke tangan kiri. Itu takhlilul asabi'. Wa tatwilul ghurrah wat tahjil, dan memanjangkan basuhan muka. Basuhan muka, al-ghurrah, at-tahjil, basuhan kedua tangan dan dua kaki. Ghurrah, ambil sedikit bagian kepala, ngambil sedikit bagian, tatwil memanjangkannya, mengambil sebagian bagian kepala, mengambil sebagian bagian leher. Itu namanya tatwilul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Yang kemarin dikatakan inna ummati yub'atu antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyutil ghurratahu wa tahjilah. Kata Rasulullah SAW, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan bersinar-sinar wajah dan kaki dan tangan kalian. Siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia panjangkan basuhan mukanya dan basuhan kedua tangan dan kakinya. Itu tatwilul ghurrah. Tahjil diambil, boleh yang kemarin, diambil bagian dari otot tangannya atau sampai ke pundaknya. Boleh tatwilnya, melebihi kadar yang wajib. Sampai otot tangan, lengan tangan, atau sampai katif. Kemudian yang kaki, naikkan di atas ke mata kaki sampai betisnya. Itu tatwil kakinya. Memanjangkan basuhan kakinya, tahjil. Wal muwalah, dan harus sunnahnya harus langsung dikerjakan. Jangan sampai kering basuhan yang pertama dari basuhan yang kedua. Muka didemin sampai kering, jangan. Harus langsung sunnahnya. Tapi boleh kalau nggak ada air, mati di sini kita jalan sono. Basuh yang pertama di sini, yang basuhan yang kedua di masjid yang lain, basuhan ketiga tempat yang lain. Kalau misalkan tidak ada air, tapi afdalnya mualah, sunnahnya mualah langsung. Jangan sampai air yang pertama, basuhan yang pertama kering. Wa tarkul isti'anah, meninggalkan minta pertolongan di dalam menuang air. Walaupun khilaf kalau ledeng ini masalahnya udah seperti sekarang, udah ngambil madhabnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Dibolehkan walaupun khilaful aula, nggak sampai ke derajat makruh, khilaful aula. Meminta pertolongan dengan untuk dituangkan airnya. Yang afdalnya dari kulem yang ada di sebelah kanan. Dia ngadap kiblat, kulemnya sebelah kanan.
Kalau minta dituangin air, yang nuangin air di sebelah kiri, lebih memudahkan dia untuk mengambil berwudunya. Wa tarku tanshif bi khirqatin, dan meninggalkan untuk mengeringkannya dengan mengelap bekas wudunya dengan kain. Itu kalau tidak takut melekat najis, takut kedinginan. Kalau takut kedinginan atau ingin tayamum atau ingin memandikan mayit, boleh dia membasuhnya kering. Atau takut bau, kalau kita bilang, kata ulama masih dibolehkan basah semuanya badannya karena boleh dikeringkan. Tapi kalau tidak, jangan sampai mengeringkannya dengan pakaiannya dia, ujung pakaiannya, ujung sarungnya, itu yurithul faqr, mewariskan kefakiran. Ini mudah-mudahan 16 yang diajarkan di dalam sunnah-sunnah berwudu di dalam Mukhtasar Latif kita bisa amalin. Baru 16, nanti masih ada 50 lagi di kitab yang lain, kitab Rahimiyah, di dalam kitab Zubat, kemudian di dalam kitab yang nanti Imam Sa'ad katanya juga ada menemukan sampai 500 sunnah. Saya belum pernah membacanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita untuk ngamalin daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari tadi lupa doa kakinya, doa membasuh kaki. Allahumma tabitni tangan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Wa a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, berikan kitabku, tulisan amalanku dengan tangan kanan dan permudah daripada perhitungan hisabku. Dan jangan kau berikan dengan tangan kiriku, dan engkau masukkan aku ke dalam api neraka. Ketika basuh kaki, Allahumma tsabbitni 'alas sirat, gadami 'alas sirat. Ya Allah, mantapkan kakiku, langkah kakiku di atas siratul mustaqim. Wa a'udzubika an tazila qadami 'alas sirat, dan engkau plesetkan kakiku di atas siratul mustaqim. Mudah-mudahan ini semua yang nggak bisa karena waktunya 20 menit